Kita akan mendengarkan paparan dari Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UMKM yang diwakilkan oleh Bapak Vicky selaku staf khusus Menteri untuk melihat sebenarnya seperti apa pemberdayaan UMKM dalam upaya memulihkan stabilitas ekonomi nasional. Kepada Pak Vicky, waktu dan tempat kami silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya izin menyampaikan permohonan maaf dari Pak Menteri berkenaan dengan tugas mendadak. Ini betul-betul mendadak. Sebetulnya akun Pak Menteri sudah masuk tadi, namun beliau dipanggil Pak Presiden harus segera ke istana, jadi menugaskan kami untuk membacakan keynote speech ya sebetulnya yang sudah disiapkan oleh beliau di kegiatan webinar yang sebetulnya sangat menjadi concern Pak Menteri, bagaimana UMKM bisa terhubung dengan ekosistem digital, dan tentunya yang paling juga salah satu strategis adalah terkait dengan sistem pembayaran. Baik, saya mohon izin membacakan bahan atau teks dari Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Pungki Wibowo, Direktur Eksekutif Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Bapak Gatot Sabto Supriyoni, Direktur Operasional PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional atau TEN, kemudian juga Bapak Rafiq Ahmad selaku Direktur Quickris. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta yang saya hormati, transformasi ekonomi digital saat ini menjadi sebuah keniscayaan. Hadirnya pandemi di tahun ini mutlak berdampak terhadap semua lini usaha, termasuk UMKM yang merupakan 99,9% populasi di Indonesia, menyerap 97% tenaga kerja, dan juga berkontribusi kepada 60% lebih ekonomi nasional atau PDB. Dan saat ini memiliki tantangan bagaimana meningkatkan terus kontribusi ekspor nasional ya, yang dari tahun ke tahun itu terus menurun. Untuk data mencatat bahwa ekspor dari UMKM pada saat ini hanya 14,17%. Tentunya berbeda dengan krisis ekonomi tahun 98 dan 2008 yang lalu, di mana UMKM dapat eksis dan malah menjadi kekuatan ekonomi dalam negeri yang mumpuni. Pada pandemi ini UMKM dipaksa membatasi kegiatan usahanya akibat pelaksanaan pembatasan sosial. Ini yang tentunya menjadi isu digitalisasi UMKM sangat relevan untuk bisa dimobilisasi, disegerakan bagi seluruh pelaku UMKM. Namun kita juga ketahui bahwa tidak sedikit UMKM yang dapat bertahan bahkan tumbuh di tengah pandemi. Mereka yang bertahan adalah UMKM yang melakukan inovasi dengan beradaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen dan masuk ke dalam ekosistem digital, termasuk diantaranya adalah pemanfaatan pembayaran digital. Pengguna transaksi digital Indonesia diperkirakan sudah sejumlah nyaris 130 juta, ini sumber statistik September tahun 2020. Kemudian juga Bank Indonesia menyatakan rata-rata penggunaan digital customer naik 5,7% per bulan. Pengguna cashless dominan justru dari merchant pelaku bisnis. Ada 5,3 juta merchant di Indonesia menerapkan non-tunai dan 4,5 juta diantaranya merupakan UMKM. Terakhir, per Agustus 2020, transaksi digital mencapai nilai yang signifikan, yaitu 144,64 triliun rupiah. Angka tersebut jelas menunjukkan bagaimana pembayaran digital telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari keseharian. Pelaksanaan PSBB akibat pandemi pun semakin mengakselerasi pemanfaatan pembayaran digital karena pelaksanaan protokol kesehatan di kegiatan usaha, salah satunya tentunya UMKM. Namun demikian, saat ini baru sekitar 10,2 juta pelaku UMKM atau 16% dari
pelaku usaha UMKM yang terhubung dalam ekosistem digital. Dan pemanfaatan teknologi tidak hanya berhenti pada upaya menghadirkan UMKM dalam ekosistem digital semata. 3 isu utama dalam mendorong UMKM go digital adalah yang pertama kapasitas usaha, bagaimana berproduksi dalam skala ekonomi. Yang kedua adalah kualitas produk agar bisa bersaing dengan produk usaha besar di marketplace dan platform digital lainnya. Dan yang terakhir adalah literasi digital berkenaan dengan kemampuan UMKM untuk bisa lebih melek digital seperti mengoperasikan perangkat aplikasi platform digital. Bapak Ibu di Kemenkop UKM ini kami telah menyiapkan alur digitalisasi UMKM, ada 4 tahap. Yang pertama terkait dengan literasi atau peningkatan kapasitas SDM, salah satunya kita terus mendorong program-program, salah satunya menyiapkan portal edukaukm.id di mana bisa diakses secara gratis oleh para pelaku, termasuk juga ada inisiasi program kakak asuh UMKM di Smesco Indonesia, yaitu satu kakak asuh membantu 3 usaha mikro untuk bisa onboard ke ekosistem digital. Yang kedua adalah berkenaan dengan intervensi bisnis model atau perbaikan bisnis model. Salah satunya adalah ketika kami menginisiasi gerakan belanja di warung tetangga, yang hari ini sudah tergabung sekitar 14.000 warung kelontong di seluruh Indonesia, walaupun masih mayoritas di Pulau Jawa. Ini adalah menghubungkan warung-warung tersebut kepada BUMN klaster pangan untuk memastikan ketersediaan stok, menjaga harga tetap standar ya normal, dan juga tentunya memastikan kemudahan dalam sisi transportasi logistik, bekerja sama juga dengan BUMN klaster BUMN logistik yaitu BGR. Ini menjadikan kita semua warung-warung ya yang ada di sekitaran perumahan warga ini masuk ke akses atau ke platform digital, Bapak Ibu. Yang ketiga berkenaan dengan perluasan akses pasar. Seperti kita ketahui sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang salah satunya mencatat bahwa pemerintah dalam hari ini kementerian lembaga pemerintah daerah itu wajib memberikan 40% dari pengadaan barang dan jasanya kepada UMKM atau nilainya cukup signifikan ya, ada 300 triliun. Demikian juga dengan BUMN, Pak Teten telah menandatangani MOU dengan Pak Erick Thohir di mana diinisiasi satu platform pasar digital UMKM BUMN yang di mana untuk proyek-proyek di bawah 14 miliar itu wajib diberikan kepada UMKM. Hari ini sudah ada 8 BUMN yang sudah melakukan piloting. Targetnya Pak Erick ini sampai dengan akhir tahun 30 BUMN, dan tahun depan seluruh BUMN sudah bisa tergabung di platform pasar digital UMKM BUMN. Itu yang masuk ke akses pasar yang ketiga. Yang keempat adalah local heroes. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi, menemukan, dan terus mendorong hadirnya local heroes, para pelaku UMKM yang memiliki beberapa kriteria, diantaranya memiliki brand, kemudian mereka adalah pemantik yang sangat inspiratif, mereka memberdayakan pengrajin atau usaha mikro kecil yang di dalam ekosistem usahanya, sampai dengan meng-offtake produknya dan juga mengagregasi secara bisnis model hulu ke hilir seluruh ekosistemnya. Local heroes ini bisa kita ibaratkan semacam lokomotif yang menarik gerbong atau kapal-kapal tongkang yang mengkonsolidasi skoci-skoci usaha mikro kecil yang ada di dalam ekosistem usahanya. Tentunya pemerintah dalam hal ini Kemenkop UKM memiliki keterbatasan ya untuk bisa mengakses seluruh pelaku UMKM yang jumlahnya sangat besar tadi. Tapi ketika kita fokuskan kepada para local heroes ini, diharapkan program lebih dapat tajam, produktif, berdampak secara konkret. Karena tadi di awal saya sampaikan bicara angka ekspor yang masih sangat rendah, ini memang terkait dengan deindustrialisasi.
di mana kita ingin mendorong pelaku UMKM ini juga masuk ke rantai pasok industri sampai dengan global value chain. Bapak dan Ibu, seluruh peserta webinar yang saya hormati, berbicara ekonomi digital, kita tidak hanya bicara soal aspek pemasaran atau market semata, salah menjadi elemen pilar dari ekonomi digital tentu adalah teknologi finansial atau fintech ya, yang salah satunya meliputi akses pembayaran digital. Peningkatan semua unsur dari dalam teknologi finansial menunjukkan peningkatan literasi keuangan dari masyarakat khususnya UMKM dalam mengakses pembiayaan serta transaksi keuangan. Tingkat literasi keuangan digital Indonesia memang baru mencapai 35,5%. Dalam kesempatan ini saya mengapresiasi hadirnya Quick Kris dari PT IDE DFGHI. Ini kalau mudah-mudahan saya benar spellingnya. Ini nama perusahaannya menarik ya. Alphabetical dimulai dari D gitu, tapi diawali dengan ide. Ya, tidak hanya menjadi aplikasi yang dapat digunakan untuk pembayaran secara digital, tapi juga mendukung program KRIS dari Bank Indonesia karena dapat merekap transaksi pembayaran yang menggunakan KRIS yang menggunakan rekening bank lintas bank ya, dari mulai Bank Mandiri, BNI, BRI dan lain-lain. Pembayaran digital ini merupakan gerbang menuju inklusi keuangan. Dengan semakin banyak usaha mikro seperti warung, toko kelontong, pedagang pasar yang memanfaatkan pembayaran digital, ini akan mempermudah mereka juga tidak hanya untuk aspek transaksi saja, tapi juga hingga pembukuan. Bahkan nantinya kemudahan akses pembiayaan atau modal kerja. Saat ini memang indeks inklusi keuangan kita masih 76%, masih ada di belakang Thailand 82%, Malaysia 85%, Singapura sudah 98%. Namun demikian, saya percaya dengan bersinergi dan berkolaborasi, kita dapat terus tumbuhkan inklusi keuangan di Indonesia. Dalam kesempatan berbahagia ini, saya juga mengajak rekan-rekan PT IDE, DFGHI atau DFI, Quick Kris, dan seluruh peserta webinar juga agar kita mengambil peran menjadi penggerak utama literasi keuangan digital bagi masyarakat serta secara aktif mendukung perkembangan UMKM agar dapat menjadi juara di level nasional dan kompetitif secara global. Demikian, terima kasih. UMKM bangkit, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Demikian yang bisa saya bacakan dari sambutan atau keynote speech dari Pak Teten, Pak Menteri. Besar harapan tentunya saya mewakili beliau dan Kementerian Koperasi UKM dalam kesempatan yang sangat baik sebagai staf khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif. Ini bisa banyak kolaborasi yang bisa diinisiasi. Salah satunya tadi saya juga menyimak paparan sebelum ini, bagaimana Quick Kris ini bisa diimplementasikan begitu komprehensif, adaptasi bisnis di MK-nya ini cukup rigid ya, karena banyak kecil-kecil, tapi juga dari semua sektor, semua bisnis proses juga tentunya punya prosedur mekanisme keuangan yang perlu diadaptasikan. Jadi besar harapan bisa kolaborasi Pak, Bu. Salah satunya adalah memang kemarin kita pernah punya program sebelum pandemi ini berkenaan dengan stimulus daya beli dari pelaku UMKM. Nah, ketika ketika pembiayaan ini di sektor produksinya sudah dibiayai, tapi bagaimana terhubungan dengan konsumennya? Karena kita tahu ya untuk pembiayaan UMKM sudah banyak ya, termasuk juga dengan KUR itu ada di sekitar 200 triliun dan pembiayaan yang lain. Namun stimulus daya beli ini yang juga perlu kita dorong. Salah satunya seperti kita ketahui bahwa
Justru pada saat pandemi ini di kelas menengah ke atas ini lebih banyak menyimpan uang di bank. Ya, menurut data memang uang dari nasabah perbankan ini justru melompat jumlahnya ya, karena memang orang saving mencari momen untuk mengeluarkannya. Ini diperlukan program-program yang tentunya bisa mendorong konsumsi domestik. Seperti kita ketahui, ekonomi di Indonesia secara umum masih bergantung kedua hal, yaitu belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat. Nah, dengan kehadiran Quick Kris ini, semoga kita bisa mendesain program bersama bagaimana ada mobilisasi transaksi dari dari masyarakat untuk produk-produk UMKM unggulan, produk dalam negeri tentunya, dalam juga mendorong gerakan nasional bangga buatan Indonesia yang memang sistematis, dan kemudian yang paling penting adalah bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi keuangan negara. Dalam hal ini APBN-nya begitu ya. Kita bisa tentunya dengan Kris ini bisa mengidentifikasi betul produk UMKM-nya, produk lokalnya. Ini bukan produk luar negeri atau impor atau produk industri besar, kan seperti itu. Ini yang menjadi tantangan ketika kami menginisiasi program stimulus daya beli dengan e-commerce yang pada saat itu memang kita belum bisa menjamin produk yang diberikan stimulus daya beli ini adalah produk UMKM real ya. Mungkin resellernya UMKM, namun produknya, produsennya bisa jadi produk impor atau produk industri besar. Kami tunggu tentunya kolaborasinya, bagaimana Quick Kris ini bisa diimplementasi, juga bekerjasama dengan program-program stimulus untuk pelaku UMKM, baik dari sisi supply maupun demand. Kami juga menunggu ide gagasannya. Mungkin setelah forum yang baik ini kita bisa berkoordinasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Pak Menteri kirim salam. Beliau sebetulnya ingin sekali hadir secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Vicky selaku staf khusus Menteri Koperasi dan UKM atas paparannya terkait pemberdayaan UMKM dalam upaya memulihkan stabilitas ekonomi nasional. Tadi juga sudah disampaikan begitu ya Pak Rafiq, bahwa memang Kementerian Koperasi dan UMKM ini sangat mendorong UMKM untuk menggeliat begitu ya di tengah wabah pandemi COVID-19, karena kita lihat tadi ada peningkatan yang cukup signifikan juga di masa pandemi ini. Tapi tadi disebutkan juga mengenai 3 isu utama dalam mendorong UMKM, diantaranya adalah kapasitas usaha, kualitas produk, dan juga literasi digital. Nah, terkait dengan literasi digital ini ada memang 4 tahap yang sudah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, diantaranya adalah mendorong portal UMKM, dan melakukan gerakan untuk mendorong UMKM seperti kakak asuh UMKM, belanja di warung tetangga, dan juga local heroes. Dan disebutkan juga mengenai teknologi finansial begitu ya, pembayaran, bahwa memang akses keuangan dan pembukuan ini juga sangat penting. Jadi jika terdigitalisasi tentunya akan sangat memudahkan begitu ya Pak ya bagi para pelaku usaha untuk bisa mendata seperti itu. Dan ini juga yang akan menjadi salah satu stimulus daya beli masyarakat ke depannya, karena melihat bahwa tren digitalisasi itu semakin berkembang, slow but sure begitu ya istilahnya, walaupun perlahan tapi pasti begitu peningkatannya. Dan ini nanti kita nantikan saja, semoga kolaborasi ke depannya bisa juga terwujud begitu ya Pak ya, untuk menwujudkan inklusi keuangan yang lebih maju untuk Indonesia.